Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Wahyu Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 10219180 dari kelas SMG, ingin mempresentasikan mengenai sewa guna usaha atau leasing. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Baiklah, langsung saja kita memasuki subbab yang pertama, yaitu mengenai pengertian leasing. Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh satu perusahaan atau lesi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, dengan melakukan leasing ini, perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat digunakan berproduksi yang dapat diangsur setiap bulannya, triwulan atau 6 bulan sekali kepada pihak lesor. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum leasing. Dasar hukum leasing di sini terdapat dua sumber dasar hukum, yaitu yang pertama dasar hukum leasing berdasarkan hukum positif. Yang pertama yaitu pasal 1313 KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian. Kedua, pasal 1548 KUH Perdata mengenai sewa menyewa. Yang ketiga, surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor KIP-122-4-4-2-1974 nomor 32-M-SK-2-74 dan nomor 30-KBP-1-71 tanggal 7 Februari 1974 yang mengatur tentang perizinan usaha leasing di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KEP-649-MK-4-5-1974 tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Kemudian dasar hukum leasing menurut hukum Islam. Yang pertama yaitu dari Al-Quran yang berbunyi wa in aratum antastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basyir. Yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kedua yaitu dari hadis yang berbunyi Ruwiya Ibnu Isa an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajam wa u'ti al-hajami ajrahu, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbekamlah kamu, kemudian berikan olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Di sini ada 4 pihak, yaitu yang pertama lesor. Lesor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lesi dalam bentuk barang modal. Yang kedua yaitu lesi. Lesi adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lesor. Yang ketiga yaitu supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lesi dengan pembayaran secara tunai oleh pihak lesor. Dan yang terakhir adalah bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun, pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan barang kepada lesor, terutama dalam mekanisme leverage lease, di mana sumber dana pembiayaan lesor diperoleh melalui kredit bank. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis leasing.
Jenis leasing di sini terdapat dua jenis, yaitu operating lease dan financial lease. Apa itu operating lease? Operating lease merupakan suatu proses menyewa suatu barang untuk mendapatkan hanya manfaat dari barang yang disewanya. Sedangkan barang-barang yang disewanya itu tetap merupakan barang milik pihak pemberi sewa. Kemudian financial lease. Financial lease adalah suatu bentuk sewa di mana kepemilikan barang tersebut berpindah tangan kepada pihak pemberi sewa kepada penyewa, yang biasanya di sini disebut sebagai sewa beli. Memasuki subbab yang terakhir, yaitu mekanisme transaksi leasing. Yang pertama, lesi bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan. Kemudian, lesi mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksud. Setelah lesi mengisi formulir permohonan, lesi mengirimkan kepada lesor disertai dengan dokumen pelengkap. Selanjutnya, lesor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui oleh lesi, yaitu lama kontrak pembayaran sewa lease. Maka kontrak lease dapat ditandatangani. Kemudian, pada saat yang sama, lesi dapat menandatangani kontrak asuransi yang disetujui oleh lesor seperti yang tercantum pada kontrak lease. Antara lesor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama. Kemudian, kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lesor dengan supplier peralatan tersebut. Kemudian, supplier dapat mengirimkan peralatan yang di-lease ke lokasi lesi untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut. Supplier akan menandatangani perjanjian pelayanan purna jual. Kemudian, lease menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier. Supplier menyerahkan surat tanda terima yang diterima dari lesi, bukti pemilikan dan pemindahan kepemilikan kepada lesor. Kemudian, lesor membayar harga peralatan yang di-lease kepada supplier. Dan yang terakhir adalah lesi membayar sewa lease periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan oleh lesi. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.